Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bab berikutnya, matrik ya. Jadi kita lebih cepat lagi. Matriks. Nah, apa sih matriks itu? Jadi matriks itu bisa dikatakan sebagai suatu susunan bilangan ya. Susunan bilangan yang diatur dalam baris. Tahu baris? Baris itu yang mendatar dan kolom. Kemudian baris dan kolom itu harus dimasukkan ke dalam kurung siku. Nah, jadi kurungnya kurung siku ya. Nah, di sini kolom itu yang menurun. Itu adalah pengertian dari matriks. Nah, kita ambil contoh. Misal saya punya A 1 4 7 2 3 min 8. Atau misal B gitu ya. Nih, biar jelas sikunya 21 min 46 gitu ya. Oke. Nah, yang mungkin apa sih yang sekiranya perlu kamu tahu di sini, di matriks di sini, ini penulisannya harus huruf kapital ya. Penulisannya harus huruf kapital yang juga sudah kapital. Nah, di sini itu anggota boleh, elemen boleh, entry boleh, gitu ya. Nah, misalkan di sini saya ngambil A12, itu artinya anggota baris 1 kolom 2. Jadi memang penulisan kita, penyebutannya kita bahkan itu baris dulu baru kolom. Nah, di sini anggota baris 1 kolom 2. Oh, berarti 2. Misal A31, berarti anggota baris 3 1 2 3 kolom 1 1. Oke, 7. Misal di sini B22, berarti anggota baris 2 kolom 2 6. Gitu ya. Itu pengertian daripada matrik atau secara definisi atau pengertian gitu ya. Nah, di matrik kita nanti akan mengenal yang namanya ordo. Apa sih ordo itu? Jadi ordo itu bisa dikatakan sebagai ukuran ya, ukuran matriks. Nah, kalau misalkan ukuran persegi panjang itu ada panjang, ada lebar. Berarti kalau ukuran matriks itu lebih ke baris kolom. Jadi baris dikali kolom gitu ya. Nah, baris dikali kolom ini misal ya, langsung ke saya ambil contoh dulu. Misal ada matriks A, modelnya seperti ini, 1 4 2 3 min 8 7. Nah, ini ada 2 baris 3 kolom. Nah, maka menuliskannya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 memang sama dengan 6, tapi kita tidak tulis sama dengan 6, hanya 2 kali 3. Itu menunjukkan bahwa ada 2 baris dan 3 kolom dalam matriks tersebut. Nah, ini ordonya ya. Nah, penulisan ordo itu bisa di kanan bawah ya. Jadi kalau ditulis A 2 kali 3, artinya A mempunyai 2 baris dan 3 kolom gitu ya. Itu pengertian dari ordo. Kita ke jenis matrik. Langsung ya. Nah, untuk jenis matrik itu ada yang berdasarkan ordo, ada yang berdasarkan anggota. Nah, mungkin kita ke yang berdasarkan ordo dulu. Berdasarkan ordo itu berarti ukuran ya. Nah, yang pertama kita punya ada matriks baris. Nah, dari pengertiannya matriks baris artinya punya satu baris. Nah, gitu aja. Kalau mau pakai contoh gimana? Misal P baris mendatar ya, 1 4 7. Nah, gini. Ada matriks baris, otomatis ada matriks satunya baris apa? Matriks kolom. Secara pengertian berarti dia punya satu kolom gitu ya. Nah, lagi misal contoh siku saja biar jelas, 1 2 0. Gitu ya. Itu matriks kolom. Oke ya. Jadi ada matriks baris, ada matriks kolom, ada jenis matriks itu, ordonya jangan lupa ukuran, kemudian matriks itu kurung siku ya. Oke, kita ke selanjutnya. Setelah matriks baris apa? Setelah matriks baris berdasarkan ordonya itu ada yang ketiga adalah matriks persegi.
Nah, kalau matriks persegi, kamu ingat persegi. Persegi itu mempunyai baris dan kolom yang sama. Berarti di sini sisi yang sama ya. Berarti baris sama dengan kolom. Nah, untuk baris sama dengan kolom, berarti kita bisa ambil contoh matriks A, 1, 2, 3, min 1. 2 baris, 2 kolom. Gitu ya. Atau matriks B, 1, 2, 4, 2, 1, 3, min 2, 4, 6. Oh, ini kenapa asal ngambil angkanya? Karena contoh ya, baris dan kolomnya sama. Oke, ada matriks persegi, nanti ada matriks persegi panjang. Nah, apa artinya? Ya, seperti matriks persegi. Kalau dia punya baris tidak sama ya. Tidak sama dengan kolom. Ya, tidak sama saja, terserah, bebas. Nah, kita ke contoh. Tadi ini contoh ya. Nah, contohnya A 1, 2, 2 min 1, 4, 7 tuh. Ini secara baris ada 2, kolomnya ada 3. Oh, udah beda ya. Kalau sudah beda seperti ini berarti adalah matriks persegi panjang gitu ya. Atau B misal 4, 7, 2 min 1, 6. Nah, ini juga ada 3 baris, 2 kolom gitu ya. Oke. Nah, terus sekarang apalagi istilahnya? Jadi ada berdasarkan ordo, ada berdasarkan apa? Anggota atau elemen ya. Anggota atau elemen atau apa tadi namanya? Entry gitu ya. Nah, berdasarkan anggota, elemen atau entry itu dibedakan. Yang pertama adalah ada matriks 0. Yaudah, apa artinya? Isinya 0 semua atau entry-nya 0 semua. Contoh O gitu ya. O 2 kali 2. Berarti 0 0 0 0 0. Gitu. Mau 2 kali 3, mau 4 kali 3 terserah. Terus ada matriks persegi, ada matriks diagonal. Nah, apa itu matriks diagonal? Jadi di sini matriks diagonal adalah matriks yang diagonal utama. Jadi kita punya 2 diagonal ya, ada diagonal utama atau diagonal samping. Nah, nanti kita perjelas. Diagonal utamanya tidak bernilai 0. Tapi selain itu, selain diagonal utama 0. Nah, itu maksudnya apa? Kenapa selain diagonal utamanya 0? Jadi kita punya matriks. Jadi kita ambil contoh misal matriks A ya. 1, 7, 3, 2, 1, 8, 4, 7, 6. Nah, kita punya 2 diagonal. Yang ini namanya diagonal utama. Nah, yang ini itu diagonal samping. Nah, syarat dia merupakan matriks diagonal, dia harus berupa matriks persegi, gitu ya. Dia harus berupa matriks persegi. Nah, di matriks ini nanti untuk matriks persegi kita akan mengenal diagonal. Otomatis kita akan mengenal yang namanya trace sekalian ya. Apa itu trace? Trace itu adalah jumlah anggota pada diagonal utama. Sekarang kamu lihat di sini. Ini trace-nya berapa? 1, 1, 6. 1 tambah 1 tambah 6. Oh, trace-nya ada 8. Itu pengertian dari trace gitu ya. Jadi trace adalah jumlah anggota pada diagonal utama. Nah, sekarang kalau kita ambil pengertian dari jenis matriks dengan matriks diagonal, matriks yang diagonal utamanya tidak 0 selain diagonal utama 0 itu contohnya di mana? Nah, contohnya saya ngambil matriks ya. Kita isi dulu diagonal utama tidak 0. Oh, gini. Berarti yang lainnya harus 0. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh dari matriks diagonal gitu ya. Tadi ini trace biar jelas. Apa sih trace? Gitu ya.
Nah, diagonal utama, diagonal samping. Nah, hati-hati ya, diagonal utama yang ke kanan, diagonal samping yang ke kiri, gitu. Oke ya, lanjut kita ke berikutnya. Setelah ada diagonal, matriks diagonal, ada matriks apa lagi? Ada yang namanya yang ketiga, itu ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu menggunakan matriks diagonal. Jadi dia harus berupa matriks diagonal di mana anggota diagonal utama harus diagonal utama ya, itu 0. Nah, secara simbolis dia I, atau secara nama dia harus I ya. Dia harus di matriks diagonal, artinya dia matriks harus persegi. 1, 1, nah. Harus 1 ya. Oh maaf, ini tadi 1. Kalau 3 kali 3 gimana? Oh, gini. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, gitu ya. Jadi dia harus isinya 1. Ada matriks diagonal, ada identitas, ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu masuk dari matriks persegi juga. Matriks bisa dikatakan persegi langsung ya, yang anggota. Jadi kita isinya adalah anggota di bawah atau di atas diagonal 0. Nah, kita ngomong diagonalnya adalah diagonal utama ya. Diagonal utama. Nah, karena di sini ada yang di atas, ada yang di bawah, maka ada matriks segitiga atas. Kalau segitiga atas berarti di bawah diagonal utama 0. Di yang segitiga atas itu di bawah segitiga utama 0. Nah, mungkin kita ambil contoh. Contohnya P gitu ya. Diagonal utama kita isi dulu 1, 4, 7. Di bawahnya harus 0. Di bawah, ini kan segitiga atas ya. Di bawah diagonal utama harus 0. Berarti di sini harus 0. Boleh diisi angka 1, 4, 7. Nah, gitu ya. Berarti ada segitiga atas, ada segitiga bawah. Kebalikannya, di atas diagonal utama dia harus 0. Gitu ya. Kita ambil contoh P. Isi dulu diagonalnya. Di atas harus 0. Ini bebas. 4, 2, 1. Gitu ya. Jadi yang dimaksud segitiga atas yang ini segitiga bawah. Gitu ya. Nah, ini hanya teori, lebih baik tahu ya, jangan mengabaikan. Terus apalagi yang harus dipelajari ini ya, sudah ya, cukup. Ada segitiga, identitas, kemudian matriks diagonal, matriks 0. Nah, kita bahas berikutnya, ada yang namanya transpose. Transpose matriks. Nah, transpose itu apa? Kayak transformer gitulah. Yang transformer itu kan matriks robot jadi mobil, mobil jadi robot gitu ya. Nah, di sini pengertiannya dia ada perubahan juga. Perubahannya adalah baris jadi kolom dan sebaliknya. Oh, berarti kolom jadi baris gitu ya. Nah, terus apa yang harus diketahui dari transpose matriks? Jadi A, T, ini ya, atau A, T besar itu dikatakan sebagai transpose dari A. Gitu ya. Nah, kita ke contoh dulu. A 1, 2, min 3, 4, 7, 3. Misal ya. Maka kita punya A transpose atau yang besar ya T-nya, sama saja. Barisnya 1, min 3, 7 mendatar, dia jadi menurun. 1, min 3, 7. 2, 4, 3, 2, 4, 3. Tuh, gitu ya. Beda. Baris jadi kolom, baris jadi kolom. Secara ordo ini 2 kali 3, ini 3 kali 2. Nah, gitu ya. Itu pengertian dari transpose matriks.
gitu ya. Oke, terus apalagi yang harus diketahui? Jadi selain transpose, kita nanti harus tahu yang namanya kesamaan ya. Jadi bisa dikatakan kesamaan matriks, bisa ekuivalen dari matriks. Ekuivalen gitu ya. Kesamaan atau ekuivalen dari matriks namanya juga sama gitu ya. Berarti kemungkinan apa? Kemungkinan adalah dua matrik dikatakan sama. Kan sama jika apa yang terjadi? Anggota yang bersesuaian. Jadi maksudnya bersesuaian itu sesuai kolom dan barisnya. Bersesuaian sama. Nah, gitu ya. Atau bisa dikatakan A sama dengan B jika AIJ sama dengan BIJ. Nah, itu boleh. Ini ya, ini pengertian dari ekuivalen. Nggak jelas ya? Contoh saja ya. Ini contohnya misal gini, A-nya itu 1, 2, min 3, 4 plus X, 7, 8 plus A. Itu ya. Terus B. B-nya itu misal B-nya itu ini 1, X plus Y, ini 7, ini A plus B, 4 plus X, 8, salah, ini gak usah 4, ini 8 gitu ya. Ini 8 plus berapa? 8 plus 2A atau 2A plus B ya, gitu boleh ya. Nah, ini dikatakan sama jika A sama dengan B. Maka tentukan misal di sini ya X ditambah Y. Nah, kita nyari X plus Y. Karena ini sama berarti ini sama. Tuh pojok atas gitu ya. Ini harus sama. Tuh sama ya. Oke, terus ini harus sama. Ini soalnya saya ganti saja ya. Nanti enggak ini sama, boleh gini aja gini. Bentar. Oh gini, oke. Ini sama ya, harus sama ini harus sama dengan ini, terus ini harus sama dengan ini. Oke, nah kalau kita buat sama, loh kita mau nyari X sama Y, yang ada X sama Y-nya saja. Ini ada yang bawah 4 plus X ya, berarti harus sama dengan yang bawah 8. X-nya sama dengan 4, 8 kurangi 4. Terus nyari Y, yang ada Y-nya di sini. X plus Y sama dengan atas berarti ya, min 3. X-nya tadi 4 plus Y sama dengan min 3. Y-nya min 3 min 4 min 7. Loh, jawab pertanyaannya. X plus Y 4 min 3, salah, min 7, ketemu min 3. Sebenarnya dari sini udah kelihatan ya X plus Y-nya min 3. Kalau sadar, kalau nggak sadar ya harus dihitung gitu ya. Jadi maksudnya dia harus bersesuaian itu, kalau kolom 1 baris 1 ya harus sama dengan kolom 1 baris 1. Kolom 2 baris 2 harus sama dengan kolom 2 baris 2. Gitu ya. Dan seterusnya, pokoknya harus sesuai. Gitu ya. Nah, biasanya nanti kesamaan ini akan menggabungkan operasi-operasi yang lain. Gitu ya. Jadi ini adalah matriks. Untuk materi berikutnya silakan dipelajari. Oke, diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.